Halo, kembali lagi bersama saya Prita Kusuma. Di video sebelumnya kita telah belajar teknik penulisan naskah berita radio. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teknik penulisan berita televisi. Yuk, simak videonya. Berita di media televisi dapat disampaikan dalam berbagai format. Format yang pertama yaitu reader. Ini adalah format berita televisi yang paling sederhana, hanya berupa lead-in atau teras berita yang dibaca presenter. Berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Hal ini dapat terjadi karena naskah berita dibuat begitu dekat dengan deadline dan tidak sempat dipadukan dengan gambar. Atau bisa juga karena perkembangan peristiwa baru sampai ke tangan redaksi ketika siaran berita sedang berlangsung. Maka, perkembangan terbaru ini pun disisipkan di tengah program siaran. Beritanya dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan berita yang sedang ditayangkan. Reader biasanya sangat singkat. Durasi maksimalnya adalah 30 detik. Contohnya seperti ini. Format yang kedua adalah voice over atau VO. VO adalah format berita TV yang lead-in dan tubuh beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. Ketika presenter membaca tubuh berita, gambar pun disisipkan sesuai dengan konteks isi narasi. Natural sound atau suara lingkungan yang terekam dalam gambar bisa dihilangkan. Tetapi biasanya natural sound tetap dipertahankan untuk membangun suasana dari peristiwa yang diberitakan. Sebelum menulis naskah berita, tentu reporter harus memilih dulu gambar yang sudah diperoleh kameramen, karena tetap saja narasi yang ditulis harus cocok dengan visual yang ditayangkan. VO durasinya sangat singkat, yaitu antara 20 hingga 30 detik. Contohnya seperti ini. Format yang ketiga adalah sound on tape atau SOT. SOT adalah format berita televisi yang hanya berisi lead-in dan soundbite dari narasumber. Presenter hanya membacakan lead-in berita, kemudian disusul oleh pernyataan narasumber atau soundbite. Format ini dipilih jika pernyataan narasumber dianggap lebih penting ditonjolkan daripada disusun dalam bentuk narasi. Pernyataan yang dipilih untuk SOT sebaiknya amat penting atau dramatis, bukan yang datar-datar saja. Format SOT ini bisa bersifat sebagai pelengkap dari berita yang baru saja ditayangkan sebelumnya, atau bisa juga berdiri sendiri. Durasi SOT disesuaikan dengan kebutuhan, tapi biasanya maksimal 1 menit. Contohnya seperti ini. Format yang keempat yaitu voice over sound on tape atau VOSOT. VOSOT adalah format berita TV yang memadukan voice over dengan sound on tape. Lead-in dan isi tubuh berita dibacakan presenter. Lalu di akhir berita dimunculkan soundbite dari narasumber sebagai pelengkap dari berita yang telah dibacakan sebelumnya. Format VOSOT ini dipilih jika gambar yang ada kurang menarik atau kurang dramatis. Namun ada pernyataan narasumber yang perlu ditonjolkan untuk melengkapi narasi pada akhir berita. Total durasi sebaiknya tidak lebih dari 60 detik, di mana sekitar 40 detik untuk VO dan 20 detik sisanya untuk soundbite. Contohnya seperti ini. Format kelima yaitu package. Pada format package, hanya lead-in-nya yang dibacakan presenter. Tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu presenter selesai membaca lead-in. Paket berita ini sudah dikemas menjadi satu kesatuan yang utuh dan serasi antara gambar, narasi, soundbite, dan bahkan grafis. Lazimnya, berita ditutup dengan narasi. Format ini dipilih jika data yang diperoleh sudah lengkap, gambar yang didapat juga dianggap cukup menarik dan dramatis. Kalau dirasa penting, reporter dapat muncul dalam paket berita tersebut atau stand up pada awal atau pada akhir berita. Durasi untuk format package maksimal sekitar 2 menit 30 detik. Contohnya seperti ini. Format keenam yaitu Vox Pop. Vox Pop berasal dari bahasa Latin Vox Populi yang berarti suara rakyat. Isi Vox Pop adalah komentar atau opini dari masyarakat tentang suatu isu berita. Misalnya, apakah mereka setuju jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan? Atau apa pendapat mereka soal RUU KUHP? Jumlah narasumber yang diwawancarai sekitar 4-5 orang dan diusahakan mewakili berbagai kalangan, tua, muda, laki-laki, perempuan, dan sebagainya.
Durasi Vox Pop sebaiknya singkat saja dan langsung menjawab pertanyaan yang diajukan. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur penulisan berita televisi. Ada perbedaan besar antara menulis naskah berita untuk didengar dan menulis untuk dibaca. Narasi berita televisi yang baik memiliki awal atau pembuka, pertengahan, dan akhir atau penutup. Awal atau pembuka yaitu setiap naskah berita membutuhkan suatu pengait atau hook atau titik awal yang memberikan fokus yang jelas kepada pemirsa. Awal dari tulisan memberitahu pemirsa tentang esensi atau pokok dari berita yang mau disampaikan. Hak ini memberi suatu fokus dan alasan pada pemirsa untuk tertarik dan mau menyimak berita yang akan disampaikan. Kemudian, karena semua rincian cerita tidak bisa dijejalkan di kalimat-kalimat pertama, cerita dikembangkan di bagian pertengahan naskah. Bagian tengah ini memberi rincian dari lead dan menjawab hal-hal yang ingin diketahui oleh pemirsa. Untuk memudahkan pemirsa dalam menangkap isi berita, sebaiknya kita membatasi diri pada 2 atau 3 hal penting saja di bagian tengah ini. Selanjutnya adalah bagian akhir atau penutup. Jangan akhiri naskah berita tanpa kesimpulan. Rangkumlah dengan mengulang butir terpenting dari berita itu, manfaatnya bagi pemirsa, atau perkembangan peristiwa yang diharapkan akan terjadi. Ada beberapa aturan-aturan dasar dalam penulisan berita untuk media televisi. Aturan ini bertujuan untuk membuat isi berita tersebut lebih mudah dipahami pemirsa. Aturan ini juga akan membantu dan memudahkan presenter untuk membacakan berita tanpa kesalahan. Aturan pertama terkait penulisan angka. Untuk angka 1 hingga 11 dituliskan dengan huruf seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Namun jika lebih dari 11, cukup langsung tuliskan angkanya saja, misalnya 12, 13, 14, dan sebagainya. Untuk penulisan jumlah uang yang terlalu rinci seperti Rp 145.325,50 dapat ditulis saja menjadi Rp145.000 atau Rp145.000. Kemudian untuk menyebutkan tahun, langsung saja tulis dalam angka seperti 1998, 2000, 2019, dan sebagainya. Kemudian, aturan yang kedua terkait penulisan singkatan dan akronim. Tuliskan dengan jelas singkatan sebagaimana kamu ingin mendengarnya saat on air. Contohnya, KPK ditulis K strip P strip K, KPI ditulis K strip P strip I, dan DPR ditulis D strip P strip R. Jika suatu akronim sudah cukup dikenal, tulis saja seperti apa adanya di naskah berita. Contohnya, pemilu, Jabodetabek, Jagorawi, dan sebagainya. Selanjutnya aturan yang ketiga terkait penulisan tanda baca. Jangan gunakan tanda baca seperti koma dan titik. Sebagai gantinya, tanda baca koma diganti garis miring 1 dan tanda baca titik diganti garis miring 2. Ini dilakukan untuk memudahkan presenter saat membaca naskah berita di alat teleprompter. Aturan yang keempat terkait penulisan nama. Selalu gunakan nama dan gelar secara sederhana dan bertutur. Dalam pemberitaan standar, biasanya gelar pendidikan tidak dicantumkan, sedangkan pangkat polisi atau militer dicantumkan. Baik dicantumkan atau tidak, gelar atau pangkat tersebut hanya perlu dicantumkan pada penulisan pertama saja dan tidak diulang. Contoh, Kapolri Jenderal Idam Aziz mendatangi gedung PBNU untuk bersilaturahmi dengan pimpinan lembaga tersebut. Idam mengatakan, silaturahmi ini merupakan bentuk penghormatan kepada institusi agama dalam menjaga NKRI. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui tentang teknik menulis berita televisi. Di video selanjutnya, kita akan belajar tentang teknik menulis berita di media online. Apa saja sih prinsip-prinsip dan juga teknik yang harus dipatuhi saat menulis berita untuk media online? Apakah berbeda dengan teknik-teknik penulisan berita untuk cetak, radio, dan televisi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Penasaran? Yuk kita pelajari di video selanjutnya.